Valentina ini yang begitu menyebalkan. Oh, Aboy. Dan Aboy tentunya menjadi player of the game di game kita yang pertama. Wah, Dengan ini tidak tumbang sama sekali, Be. no death Cimomo. Ini adalah sebuah angka yang begitu fantastik sepertinya. Kita melihat juga Holy Crystal menjadi pilihan yang begitu kejam dengan magic damage bonus yang sekarang persenannya juga sangat-sangat amat tinggi angkanya. Tapi tidak melupakan kehadiran dari Tough Boots sehingga nantinya ketika ada ancaman dari efek sisi, entah itu mungkin salah satu penalty zone. Dan yang cukup unik adalah sepertinya untuk satu game kali ini kita tidak melihat Aboy mengamankan penalty zone, Cimomo. Wah, Dia selalu mengamankan circling eagle, jadi dia udah tahu. Dia kalau misalkan pakai dash-nya 2 kali itu one way ticket. Ya udah, escape-nya ya pakai circling eagle. iya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya ada kepercayaan ya sebenarnya yang ditanamkan dari Aboy ini ke Aku Luke. suka kata-kata itu. Kepercayaan Aku suka mereka kata-kata itu, serius. kelihatan banget. Luke yang ngebuka dengan Black Dragon's Transform itu selalu bisa di follow up. Jadi mungkin itu alasan kenapa dari Aboy sendiri dia nggak pernah copy ke penalty zone. Iya, jadinya kayak oke, teman-teman Dewa tuh bakal bingung. Yang satu Valentina pakai IMU dengan circling eagle dia terbang. Yang satu Black Dragon Transformation terbang juga. Jadi what kayak, waduh targetnya ada 2 nih, yang mana Iya. yang bakal di take down duluan. Ternyata ketika dia fokus ke Aboy, Aboynya escape dengan dash kedua dari circling eagle. Nah itu. Sementara Luke-nya tiba-tiba petrify. Iya makanya gak punya banyak pilihan yang banyak dari Watt sendiri. Dan berkali-kali juga kita melihat adanya teamfight yang sedikit dipaksakan dari sisi Dewa United. Kita melihat heat map yang dibawakan oleh kedua roamer ini, Be. Nah ini dia, satu hal yang kontradiktif banget dan kita udah sempat lihat di in-game-nya tadi ketika Sako lebih berfokus sama gold lane. Tapi kalau kita berkaca sedikit sama Balewski, dia jarang malahan menuju ke arah gold lane-nya. Dia lebih memastikan bahwa XP laner-nya ini bisa melakukan setup karena dia punya global presence. Dan bahkan dia tuh percaya diri kalau dengan tidak adanya pick over dari Dewa, Kadera nggak bakal bermasalah. Iya. Dan dia juga melihat di beberapa menit awal, lihat ini kan menit kelima, Sako walaupun dengan ada rotasi ke arah god lane, ya kan, itu dia nggak punya power poking. Memang karena game plan-nya dia sukanya pick over, bro. Berarti kesimpulan di sini akan ada 2 kata percaya yang tadi Cimomo jadikan kata kunci. Betul. Yang pertama, teman-teman dari Geek Farm percaya bahwa ya udah Cadera bakal menangin landing phase-nya. Betul. Yang kedua, mereka percaya Cadera nggak bakal kena ganking. Iya, dan bahkan Luke selalu menzoning pemain-pemain dari Dewa United. Dan itu selalu di follow up gitu loh. Entah itu dari Baloynya, entah itu dari Aboynya. Dan kalau kita melihat dari highlight sendiri untuk seorang Aboy di sini, banyak banget efek Terrified yang dipakai untuk menghentikan pemain-pemain dari Dewa. Itu kata kuncinya, Terrify juga. Yang dimana membingungkan pasukan dari Dewa United Esports untuk melakukan setup team fight. Dilanjutkan atau bahkan ditarik ulur. Karena kita sering banget melihat Watt berada dalam posisi yang sangat-sangat terancam. Iya. Luke ternyata gak cuma ngomongin glue, sekarang Yuzong pun menjadi hero powernya. Dan dalam 2 minggu terakhir kita lihat Geek Farm yang selalu berfokus sama Khalid, sekarang fokusnya ada di Yuzong. Hero yang mendapatkan buff yang begitu banyak di beberapa patch lalu. Dan bahkan Dragon Tail-nya sekarang itu bisa menjadi salah satu skill yang memiliki damage tambah durability. Makanya berapa banyak Black Dragon Transform yang terbuka gara-gara Luke melakukan sebuah zoning out hanya untuk melakukan endgame atau mengamankan objektif. Dewa United Esports bukan one-sided game. Karena menurutku Dewa di sini hampir mendapatkan comeback-nya. Hanya saja langkah mereka ternyata tidak terduga-duga dengan gerakan Sako yang menuju ke arah bottom lane namun show up sendirian. Belum ada follow up, belum ada damage dealer tambahan dan hanya menyisakan Lanaya dengan banyaknya wave minion yang bergerak. Iya. Endgame tercipta pasca wipeout terjadi. Dan kelihatan ya, Geek Farm ini mereka pintar banget untuk memisahkan teamfight yang ada. Satu akan lebih berfokus ke arah Luke, dan satu lagi mereka akan berfokus gimana mereka nembelin Cadera. Dan siapa sangka bahwa Cadera sempat menzoning out loh. Itu dia. Satu lord tersebut dengan sprint dan juga adanya Earth Guard yang mau bagaimanapun. Itemnya sudah sangat mumpuni, khas Claw, Berserker's Fury, Great Dragon Spear, bahkan tadi Wind of Nature-nya dia ubah menjadi Rose Gold Meteor. Wow. Oh, lihat. Standing dan terbang. Nging. Kali ini membuat dia berhasil mendapatkan 13.000 gold. Bahkan Momo-chan, kalau kita lihat, dia respect juga dengan Tough Boots di sana. Dia tahu dia bakal dipoki sama Matilda. Dan adanya Rose Gold Meteor di sini ternyata membuat dia lebih respect terhadap sosok Sako dan juga dari Case. Dan ini balik lagi seperti kata Momo-chan. Karena dia percaya, dia nggak butuh Wind of Nature. Dia punya Balewski. Ini sesuai dengan motonya Geek Farm.
once a geek, always a fan. Jadi bisa dibilang kata kunci di dalam game pertama yang sangat penting adalah percaya. Nah pertanyaannya apakah kata kunci tersebut akan terus sampai dengan game yang kelima? We Iya. never know. Dan Nah, ingat loh, We Itu never dia. know. di MV tadi sebelum kita memulai game pertama, match pertama hari ini, Cak Dira sempat bilang, jangan ada trust issue. Wah. Wah, oh itu ya benar-benar Iya. dicuplikan, Dan dicuplikan ini, itu. Betul, dan ini dibuktikan di game pertama. Jadi ini bisa kita bilang tarik ulurnya dari draft, dari sebelum draft, dari highlight video dibilang Betul. no trust issue. No Oke, trust issue. di draft Matilda siapa yang mau ngelepas Matilda sekarang? Iya. Tapi drafter mereka